Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah mengesahkan rekapitulasi suara untuk 32 provinsi pada Sabtu 16 Maret 2024. Ini artinya masih ada 6 provinsi lagi yang belum melakukan rekapitulasi tingkat nasional. 6 provinsi tersebut yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua, Maluku, dan Jawa Barat. Dari hasil rekapitulasi sejauh ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang di 30 provinsi. Untuk diketahui, provinsi terakhir yang menyelesaikan rekapitulasi suara nasional adalah Sulawesi Tengah. Perolehan suara di Sulawesi Tengah kembali mencatatkan kemenangan untuk pasangan Prabowo Gibran. Total angka yang didapat oleh pasangan ini yakni 1.251.313 suara. Dua provinsi yang tidak berhasil dikuasai oleh Prabowo Gibran adalah Aceh dan Sumatera Barat. Untuk dua provinsi tersebut berhasil dikuasai oleh pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin. Bahkan Amin menang telak di Aceh dengan angka 2.369.534 suara. Perolehan tersebut meninggalkan jauh Prabowo Gibran yang mendapatkan 787.024 suara dan Ganjar Mahfud yang hanya memperoleh 64.677 suara. Sementara itu, Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam rapat pleno pada Sabtu 16 Maret 2024 menyoroti Provinsi Jawa Barat yang masih belum juga hadir di kantor KPU RI. Padahal provinsi-provinsi di Pulau Jawa lainnya sudah menyelesaikan rekapitulasi. Hal ini pun membuat Jawa Barat mengikuti klaster Papua. Hashim pun lantas menyindir dengan menyebut lokasi kantor KPU di Jakarta tak begitu jauh dari Jawa Barat. Lebih lanjut, Hashim pun berharap agar Jawa Barat segera menyelesaikan rekapitulasi suara secepatnya. KPU pun optimis rekapitulasi suara bisa rampung sebelum tanggal 20 Maret mendatang. Terima kasih kepada teman-teman Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, dan juga yang sudah menelusuri ini, teman-teman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian tadi sudah kita lakukan koreksi perubahan perolehan suara, khususnya Partai P3 dan khusus lagi suara calon, ya, bukan suara perolehan partai. Saya kira demikian Bapak Ibu, maka untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di panel A, tadi kita sudah menyelesaikan Sulawesi Tengah untuk 3 jenis pemilu, dan kita juga sudah menyelesaikan hasil koreksi untuk NTB 2. Nah, nanti rapat pleno kita skors dulu, nanti kita informasikan perkembangannya. Ini yang belum, Bapak Ibu, untuk Sumatera, alhamdulillah 10 provinsi sudah semua. Kalimantan sudah semua. Sulawesi sudah semua. Terakhir tadi Sulawesi Tengah, ya. Kemudian NTB, NTT sudah semua. Maluku sudah Maluku Utara, masih meninggalkan Maluku ya. Kemudian Papua Barat sudah, Papua Selatan sudah. Yang belum Papua Indo, Papua Tengah, Papua Gunung, Papua Barat Daya, dan Jawa Barat. Mohon maaf, Jawa Barat ini baru kali ini klasternya ikut klaster Papua. Padahal yang KPU-KPU Jawa yang lain sudah selesai semua. Nah, ini kan penting jadi perhatian. Jawa Barat kan dekat dari sini, ya. Masuk ini rekapitulasinya klasternya ikut klaster Papua. Nah, oleh karena itu kita menunggu perkembangan. Sepanjang informasi yang kami terima, KPU Provinsi Papua Tengah hari ini terbang ke Jakarta, insya Allah. Kemudian Maluku besok tanggal berapa besok? 17, ya. Dan KPU Papua yang lain 17. 17 besok, ya. Jawa Barat belum ada info terbang ke Jakarta kapan. Nah, moga-moga bisa hari ini atau besok. Begitu, ya, Bapak Ibu. Kita skors dulu. Nanti Bapak Ibu saksi akan mendapatkan informasi perkembangan.
Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional pada Sabtu 16 Maret 2024. Hasil rekapitulasi ini kemudian disahkan oleh Komisioner KPU RI Agus Melas dalam rapat pleno. Dari rekapitulasi ini didapati bahwa pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang telak dengan angka 1,2 juta suara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski berada di urutan kedua, namun angka yang diperoleh Anies Caimin hanya 386.743 suara. Selisihnya pun cukup jauh dengan Prabowo Gibran. Sedangkan Ganjar Mahfud meraih 160.584 suara. Sementara itu untuk hasil Pileg 2024 ada 3 partai yang meraih suara terbanyak di Sulawesi Tengah, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Partai Golkar memperoleh 330.971 suara, Nasdem 256.799 suara, dan Demokrat 254.852 suara. Adapun secara total KPU sudah melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 32 provinsi. Dengan demikian, tinggal 6 provinsi lagi yang mengantre untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara nasional. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor urut 1, 386.743. Paslon nomor urut 2, 1251313. Paslon nomor urut 3, 160.594. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 1798650. Jumlah suara tidak sah 23792. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1822442. Demikian pimpinan. Terima kasih teman-teman KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Dapat kita sahkan ya. Bismillah sah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mencatatkan kemenangannya di 2 provinsi yakni Sumatera Barat dan Aceh. Untuk wilayah Aceh, Anies Caimin mengalami kemenangan telak, bahkan perolehan suaranya 3 kali lipat dari Prabowo Gibran. KPU RI mencatatkan suara yang diperoleh Anies Caimin di Aceh adalah 2.369.534 suara. Sementara itu di urutan kedua ada Prabowo Gibran dengan angka 787.024 suara. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh suara sangat kecil, yakni 64.677 suara. Kemenangan Anies Caimin di Aceh ini pun menuai rumor soal penyebab penggantian PJ Gubernur Aceh pada Rabu 13 Maret 2024 lalu. Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja melantik PJ Gubernur Aceh yang baru, yakni Bustami. Sebelumnya, PJ Gubernur Aceh dijabat oleh Ahmad Marzuki. Namun rumor ini pun langsung ditepis oleh Tito Karnavian. Saat dikonfirmasi pada Jumat 15 Maret, Tito menyebut bahwa Marzuki diganti karena sudah menjabat terlalu lama, yakni 1 tahun 8 bulan. Tito mengatakan Marzuki jadi PJ Gubernur dengan jabatan terlama. Satu, 2369534. Pasangan calon 2,
787-024. Pasangan calon 3, 64677. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 3221-235. Jumlah suara tidak sah 64039. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 3285272. Terima kasih. Selanjutnya Maaf, saya ulangi. Ada kesalahan bacaan. diulangi. Jumlah seluruh suara sah 3221235. Jumlah suara tidak sah 64037. Jumlah suara tidak sah, suara sah dan tidak sah 3285272. Demikian pimpinan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.